Ada suaranya? Tes. Tapos. Kan belum diklik go live ya cuy, atas kanan. Iya, nggak apa-apa pencet. Suara kita nggak akan masuk kan? Coba kita. Kang. Cek. Suara gue emang nggak ada ya? Coba ngomong. Ada. Ada. Halo. Kok gue nggak ada ya? Halo. Halo. Oji. Tes satu lagi tes. Oji. Ya. Halo. Oji. Can you hear me or not? Oh iya. Ada? Tapi kecil ya? Iya. Kecil. Pede. Berarti kamera kalian, kamera mereka nanti ke sini apa tetap? Oh, udah sini. Ya. Halo semuanya, gimana sih? Oke, kembali lagi bersama gua kali ini. Sekarang nih ada yang beda live-nya. Biasanya gua live kan muncul dengan personality diri yang biasa-biasa aja seperti selayaknya di rumah mungkin. Dan sekarang gua kali ini live ada di studio Mercu TV pastinya, dan sangat menariknya live gua lebih terniat kayaknya. Tapi yang jelas adalah mungkin sahabat Semercu baru melihat nih si Mr. Ozi ini, atau Pak Ozi, atau Mas Oji, atau Kak Ozi tampil lebih profesional sedikit. Dan kali ini tadi mungkin teman-teman semua yang sudah melihat bumper opening kita, yaitu membahas International Class Programs. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Nah, kebetulan gua di sini pada hari Jumat ini di studio Mercu TV langsung live, gua kedatangan tamu. Nah, tamunya ini dari mahasiswa kelas internasional. Siapa dia? Mari kita langsung perkenalkan. Di sini ada siapa? Sergil. Ya. Oke, boleh saya dulu Sergil. Ini panggil apa? Kak? Mister? Mas? Up to you. You can say whatever you want. Oke. By the way, Sergil semester berapa? And from your major? So I'm in 6th semester and I'm studying information technology in Mercubuana international class. Oh, internasional tadi apa? Informatika, teknik Informatika, informatika ya, IT. mungkin ya orang lebih memahami IT, bahasa ya. Indonesia, Oh, IT. ya. Dan Teknik tadi sorry informatika. semester Semester 6. semester 6. Nah, Sarjil nih agak sedikit bisa bahasa Indonesia ya. Ya masih bisa tapi dikit-dikit. Susah tapi dikit. Tapi by the way kan Sarjil ini dari tadi Pakistan ya? Ya, Dari Pakistan. I'm from Pakistan. Boleh coba sedikit bahasanya Pakistan. Saya hai kepada sahabat Semercu. Hi in Pakistan is like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kya hal chal hai? Oh gitu ya? Itu Ya. apa artinya? Itu apa kabar? Apa kabar? Ya. Oh, alright, oke. Apa kya hal hai? Oke. Dan yang berikutnya adalah tadi dari ada Sarjil dari Pakistan. Sekarang ada siapa nih? Yang berbaju hitam yang manis-manis. Halo semuanya.
My name is Esko. I'm from Timor Leste. I can also speak Indonesia. Saya bisa bicara bahasa Indonesia juga. Wah, sudah lancar ya. Sangat kayaknya. Sangat lancar. Jadi Esko ini dia dari Timur Leste pastinya. Dan tadi ada Sarjil from Pakistan dan ada Esko from Timur Leste. Yang pasti adalah Sarjil sudah bisa bahasa Indonesia sedikit. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang ingin bertanya-tanya seputar international program atau seputar pendaftaran Universitas Mercu Buana bisa langsung aja di kolom komentar ya kan. Pastinya saya akan coba lihat kolom komentar langsung live di sini. Dan yang pasti adalah gini, ada beberapa pertanyaan nih yang cukup menarik nih. Kan kalian ini kan dari asal asing ya. Maksudnya artinya bukan warga negara Indonesia pastinya kan seperti itu ya. Pertanyaan pertama adalah gini, apa sih motivasi bergabung di Universitas Mercu Buana? Why you choose Alasan. Mercu Buana? Motivasi I why see. you choose Okay. Universitas Mercu Buana? So for me personally, I check this course online via Facebook through your marketing program, but I see this from Facebook page and I was looking at the specifications and they say like it's fully funded for you guys and for us it's a very big opportunity to join Mercu Buana. So I have also two friends from Pakistan also. So they joined Mercu Buana because they how to say get the fully funded scholarships, and Indonesia is one of the in world is the most beautiful countries, known as most beautiful countries. So we choose Mercu Buana and we choose Indonesia actually to go around Indonesia and travel around Indonesia. Oke, jadi pertama tadi dijelaskan bahwa Sarjil ini tadi beasiswa ya, Ya, fully beasiswa, fund ya. fully Artinya benar-benar beasiswa full sampai full 4 tahun ya. Intinya Ya. pendidikan benar-benar pure gratis ya di sini. Kemudian tadi juga alasan Sarjil milih Universitas Mercu Buana karena ada di Indonesia. Indonesia ya. Dan Indonesia sangat interesting ya, sangat menarik ya. Yes, it is. Ini yang menarik tuh wanitanya apa budaya apa? terserah. terserah whatever. Oke. Nah, tadi itu motivasi dari Sarjil. Nah, ngomong-ngomong nih, Esko nih yang udah lancar bahasa Indonesia dan yang pasti Timur Leste tahu sendiri lah ya. Suasananya mungkin sama-sama seperti Indonesia. Kenapa sih motivasinya milih kuliah universitas di Mercu Buana? Mungkin kalau misalnya untuk spesifiknya lebih ke pengen dari Timor Leste ke Indonesia deh. Kalau misalnya kita lihat dari sisi historical gitu kan ya. Pasti kan kalau untuk pendidikan Indonesia lebih maju. Jadi kalau alangkah baiknya nih kita belajar keluar, terus kita serap ilmunya, terus kita balik ke negara kita, negara saya maksudnya Timor Leste, terus baru bangun negaranya kayak gitu. Asik. Pokoknya itu tujuannya gitu. Ih. Tapi kalau misalnya untuk Mercu Buananya sendiri kenapa ya? Karena itu tadi pasti kita kan searching dulu nih, kita cari tahu dulu nih kampus yang apa ya, kompatibel ya kalau bisa dibilang ya. Nah, dapatlah nih Mercu dan kebetulan ikut tes beasiswanya, lolos dan ya thanks God gitu. Nah, jadi ini menarik nih. Esko ini niatannya mulia sekali ya. Kenapa mulia? Karena Esko dia memiliki motivasi yang mencari pendidikan di luar untuk memajukan negaranya. Iya. Itu keren sih. Sarjil ngerti gak Sarjil? Nah, dan Esko juga full beasiswa. Iya. Full beasiswa. Oke, berarti kalian ini semua full beasiswa ya. Yep. Jadi mungkin buat sahabat Semercu yang kalian ingin memilih program kelas internasional, bisa ada kesempatan juga ketemu kalian ya. Bisa banget. Bisa kan Iya, ketemu banget. artinya learning with you. Yep. Ya oke. Dan yang menariknya lagi adalah gini. Esko kan dari Timur Leste ya Eko. Yep. Ya, sedangkan Sarjil dari Pakistan. Kita ngomong-ngomong ini deh. Kesulitan bahasa nih. Kalau Esko kayaknya nggak ada tantangan sih. Sebenarnya gue mau mempertanyakan ini lebih ke arah Sarjil nih. Karena Sarjil itu bahasanya cukup agak jauh nih. Bahasa antara Pakistan ke bahasa Indonesia. Yeah, it is very Nah, far from that. Terus tantangannya apa? Barrier. What are the language barriers that I have? So, at first, when I first come here, the language barriers were too much high. Because whenever we go to eat something, we cannot find it because we cannot speak anything with them. So we are only using like this, like this. You know, we're using these languages, hand Oh, languages yeah, okay. only. Like pointing. Yeah, pointing the stuff like. What this is? I want it. Give me this. Like that. Okay. They are also trying to speak English actually. That like, oh yeah, it is this like this. It is I am. Oh chicken like this. They're trying to speak English, but yeah, at first it was very hard.
But after some time, after maybe 2 or 3 months, we only learn like the basic how to eat. That's it. That Order. asking for food like ini, Yeah. itu, like this. You know? Oh, oke. And then we start learning the names of the food like ayam geprek, ayam bakar, like Ayam- this. And so, yeah. Then we start getting the things. But at first it was very, very high lah, the Oke. barriers. Oke, jadi sangat gitulah ya cara cara Ah, belajarnya yes. ya. Cuman Iya. dari nunjuk-nunjuk. Iya, Iya kan? Ini awalnya apa? nunjuk. Itu apa? Iya. Nunjuk-nunjuk. Ini apa? At Ini first, apa? at first, you can have to say, try when we like learn a little bit language and we try to speak with the people. Hmm. And then they reply in Bahasa. That is the main problem. Ketika oke, oke. Because we like using little words like apa kabar and they like give the answer in like full long sentence. We're like, okay, amin aja bro. Amin apa amin? Kira doa kan. Doa karena emang Pakistan bahasanya agak sedikit Arab ya? Yep, mirip. Like Arabic Yeah, gitu. the writing is very similar to Arab. Oke. Jadi mungkin buat orang Indonesia yang mendengar bahasa Pakistan jadi kayak amin. Amin aja bro. Amin. Oke, kalau Esko nih, tapi kayaknya nggak ada tantangan sih, cuma tapi mau tahu aja nih. Oh, Esko iya. kayaknya udah lancar sih. Harusnya nggak ada tantangan sama sekali sih. Harusnya nggak ada. Serius. Tapi Iya. di Timor Leste bahasanya apa sih? Kalau di Timor Leste itu nama bahasanya itu Tetun. Tetun. Iya, Tet- Tetun, Tetun. Bahasa Tetun. Oke. Kalau kan kalau saya Timor Leste itu Portugis ya. Iya, Portugis. Jadi Portugis. Tetun itu campuran antara bahasa Portugis sama Melayu gitu. Oh, Iya. penggabungan. Iya, penggabungan. Apa Jadi ya nggak namanya? pure Portugis gitu. Penyetaraan apa sih? Nah, itulah. Mas. Oh, berat banget nih. Nah, oke, berarti gampang-gampang aja lah ya, Iya. karena masih ada Melayu-Melayu sedikit di sana Betul. kan. Oke. Nah, yang berikutnya, tadi kan kita ngomongin bicara, tadi si Sarjil ada bicara tentang food nih, tentang makanan. Yep. Uish. Your favorite food in Indonesia? So right now I have one, but when I first come here, I personally didn't like the Indonesian food at first, because the Pakistani food and Indonesian food is completely different. Like in Pakistan we eat paratha, roti, like this, Yeah. gandum one. But in Indonesia we start eating white rice. I was like, oh, such a big change. Like I cannot eat this like first. But after that, after some time, I started liking Indonesian food for their spices and for their other expenses. And then we eat nowadays the food that I like, that I eat actually regularly, is rendang. Rendang. Yeah. Rendang. Ya, priority number 1, 2, 3. One is rendang, and if you go to second, you can go to sate taichan. Sate Taichan. Sate Iya. Madura gimana? Sate Madura. I don't know about Madura. What is that? Gimana? Soalnya oke, sedikit disclaimer nih, sorry. Iya, Dia disclaimer. Iya. Rendang itu emang makanan terenak. Terenak. Ya, Di salah satu dunia. makanan Ya, first dunia one, ya, iya. terenak ya. Oh. Kedua tuh sate Madura, bukan sate Taichan. For me, bukan sate kedua sih. taichan lah. Hah? For me, sate taichan lah. Taichan lah, oke. Terus And the third one is like satay with the beef one. You can say like this. Kambing, sate kambing. sate kambing. Sate Ya. kambing, Kambing sate. berarti bumbu kecap ya. The sweetest one. You can say like it is actually with some kind of sauce. I cannot explain what kind of sauce this is. But yeah, it is with a black sauce, you can say like this. Oke. Sate kambing. Sate kambing ya. Oke, bentar lagi ngomong-ngomong udah mau Idul Adha nih. Kayaknya Sarjil bakar kambing. Yeah, we're gonna have Oke. Nah, untuk teman-teman semua juga, mungkin kan kita sambil cicat nih. Nah, ya, betul. sahabat Semercu juga ataupun Semercu juga bisa langsung aja bertanya-tanya di kolom komentar. Nanti bisa saya coba bantu tanyakan kepada si Sarjil maupun Esko. Tinggal tanya di kolom komentar, nanti saya akan coba tanyakan. Atau mungkin bertanya seputar pendaftaran juga bisa langsung di sini di kolom komentar, atau mungkin bisa juga bertanya kelas internasional ya, Ko? Bisa. Bisa ya. Kebetulan juga ngomong-ngomong kelas internasional nih, Esko ini dia di sini juga magang ya, Ko? Betul. Magang, lebih tepatnya magang di Universitas Mercu Buana. Di biro apa nih, Ko? Di Biro Penerimaan Mahasiswa khususnya kelas internasional. Asik. Jadi Esko ini, jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin daftar di kelas internasional atau ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, bisa langsung ke Mas Esko atau Kak Esko. Nah, nanti akan dibantu sih, maksudnya semacam programnya apa aja sih, kan kayak gitu kan. Terus atau syarat-syaratnya apa aja. Nah, by the way, kalau Sarjil, your internship where? I'm interning Biro Kerjasama
Biro kerjasama. Baru kerja sama international class, international office. Oke, iya. What you do on there? I'm doing social media handling. Oh, social media handling. Yeah. Oh, like me. Yeah. Oke. but you are our guy, like this. Senior. Senior. Ampun kakak. Berasa tua ya, kalau ngomong senior berasa tua ya. Tapi it's okay lah. Cuma kita orang sosial media ini emang harus eksis di sedikit. Iya. Nah, tadi kan kalau kita bahas international program itu ada 2 ya kok. Ada 2, Ada apa itu kok? manajemen sama informatics. Ada manajemen sama informatik. Jadi buat teman-teman semua di Universitas Mercu Buana itu sebenarnya juga ada manajemennya reguler juga. Yep. Ada juga manajemen internasional. Adapun buat kalian yang mungkin kelas karyawan, sebagai karyawan ada juga manajemen kelas karyawan khususnya. Nah, bedanya di mana setiap itu? Nah, mungkin gue bisa jelaskan dulu sedikit. Kalau kelas reguler itu jadwalnya Senin sampai hari Jumat jam 7:30 sampai jam selesai akhir kuliah ya. Akhir kuliah itu 6:30 malam. Tapi kalau kelas karyawan itu di jam biasanya di akhir-akhir setelah jam pulang kantor ataupun di hari Sabtu secara full. Nah, kalau kelas internasional tuh bedanya. Kan kelas internasional kalau nggak salah jadwalnya sama seperti kelas reguler, Iya kan? betul. Cuma bedanya apa nih antara kelas reguler sama kelas internasional? Kalau ya bedanya sendiri kalau misalnya di kelas internasional itu kapasitas kelasnya maksimal tuh harusnya 15 orang. Itu udah maksimal banget nih. Tapi kan kalau misalnya di kelas reguler itu bisa sampai 40 gitu. Jadi dari segi fasilitas juga sih, kelas internasional itu lebih eksklusif, sama kita belajar bukan sama teman-teman dari Indonesia aja, tapi juga dari teman-teman mahasiswa asing lainnya. Kalau untuk sekarang tuh nggak cuman aku misalnya ya yang dari Timor Leste sama Sarjil dari Pakistan, tapi ada juga teman-teman dari negara yang lain. Kayak dari Filipina itu juga ada, dari Brunei Darussalam, terus sama ada dari Arab ya. Arab ada. Yaman ada baru juga. join? Yaman. Baru apa? Yaman Baru. baru Baru angkatan berarti 2024 September nanti mulai kuliah. enggak 2023. 2023. Oh, 2023 ini Iya, mereka mulai kuliah. sudah mulai kuliah dia. Oke, dari Yaman. Iya, dari Oke. Yaman. Menarik ya. jadi kita selain berteman di dunia apa dengan orang-orang lokal warga negara Indonesia, kita kalau di kelas internasional Universitas Mercu Buana juga bisa berteman dengan foreign student juga ya, pastinya. Dan tadi nih ada pertanyaan dari mungkin Yuren. Ini username-nya Yuren. Dia bertanya, ada program ilmu komputer. Dia nanya Ilkom. Ilkom lebih ilmu komputer apa komunikasi ya? Intinya ini gini, di Universitas Mercu Buana kita ada pertama kalau emang ini Ilkomnya ada ilmu komputer. Tadi seperti di awal mungkin kalau kamu ngikutin si Sarjil ini adalah dari teknik informatika. Teknik informatika itu sendiri ada ilmu komputer pastinya. Dan juga ada kita namanya ilmu komunikasi atau biasanya Vkom sih sebenarnya. Kalau ilmu komputer sebutan singkatannya tuh biasanya fakultasnya Fasilkom. Nah, jadi kalau ilmu komunikasi sendiri kita ada beberapa bidang studi yang diantaranya adalah public relation, ada broadcast, ada juga digital komunikasi, ada juga marketing komunikasi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kamu minatnya ke bidang studi apa? Nah, kalau misalkan broadcast mungkin kamu akan kenalan dengan alat-alat seperti ini. Nah, seperti yang ada di studio Mercu TV inilah seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan PR ya biasa lah ya, kita sebagai media apa namanya bisa komunikasi korporat dan lain-lain gitu. Terus kemudian juga ada marketing komunikasi, ada pun juga digital komunikasi. Dan kalau masalah teknik informatika, Sarjil, what you learn in teknik informatik, sorry. So, I have learned actually a lot of things. And I think having an international class may give you exclusivity to learn how to say a lot of things that you can learn more privately, you can say, because I've heard like in regular class they have like 40 or 60 students in one class, and in our class it's like 15 or maximum. I mean, in my class actually it's like 8 students only from the start. So I have learned how to say more precisely about IT and more how to say deeply about IT, and I'm studying about like machine learning, data science, and so many things, Python and other things, so many IT things I have learned about from this course. And and international class helped me to learn actually more precisely, you can say like this, with less students. Oke. Yeah. Berapa mahasiswa sih di sekelas? 8 aja. So sangat intensif ya. Harusnya Iya. intensif gak pembelajarannya? Iya.
Enak ya? Very good, ya. Very good. Yep, Belajar coding? Enak banget. Belajar coding? Belajar coding harus. Coding harus. Sorry, informatik itu kita tuh mempelajarinya, ini sedikit pertanyaan. Mungkin buat sahabat Semercu juga yang ingin bertanya seputar informatik juga bisa langsung aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau informatik sendiri, kan kadang ada yang berpikir itu jaringan ya. Jaringan networking. Apa tuh? Networking. Networking. I see. Hardware. Network. Lebih ke arah hardware, not software. Tapi kalau di Sarjil pelajarin yang udah didapatkan Sarjil semester 4 ya. Itu lebih ke arah networking or coding? The concentration. It was more about networking. About Networking, yes. Tapi tetap harus coding. Yeah, it was more about networking and how to say it was mix actually, not how you can say like not specifically one thing. It's like 80% of networking and 20% of coding, you can say like this. Oke. Jadi seimbang ya. Jadi intinya adalah kalau teknik informatika lebih tepatnya di kelas internasional itu kalian bisa mempelajari semuanya. jadi tujuannya sih sebenarnya Yes. ketika after graduation kalian tuh bisa langsung bisa lah fleksibel, bisa diterima di tempat kerja manapun. Yes. Pastinya ya pasti ya, yang namanya informatika ada networking maupun coding ya. Yes. Ya artinya kalau misalkan kalian jago coding kalian juga bisa jadi freelancer. Bisa. Ya kan, bisa jadi freelancer, membuka jasa pembuatan website, apalagi sekarang sudah industri 4.0 ya. Yep. Kalau nggak salah, sebenarnya di Jepang udah industri 5.0 kalau nggak salah. Udah kacau lah pokoknya lah. Kita masih industri 4.0 di mana memang dunia perdigitalan. Gue sih nyebutnya dunia perdigitalan, nggak tahu nih sahabat Semercu nyebutnya apa. Itu udah mulai mentingin nih website. Walaupun terkadang ada juga sih perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM yang bangun website tapi website asal-asalan. Nah terkadang butuh orang-orang yang seperti Sarjil yang ketika sudah menjadi bachelor mungkin bisa membuat website lebih proper gitu. Dan dibutuhkan juga manajemen ya? Manajemen. Nah dibutuhkan juga mungkin orang-orang seperti manajemen seperti Esko gitu kan yang memang pada dasarnya bisa lah ya untuk siap diterima di dunia pekerjaan. Harusnya. Tapi by the way Esko lulus itu kan katanya kalau beberapa paling mudah itu menjadi PNS Timor Leste katanya. Ya ada beberapa opsi sih kalau misalnya mau, ya misalnya kayak mau punya banyak uang gitu lah misalnya kita sebut itu. Ya Kenapa banyak uangnya begini? Apa ini banyak uangnya begini? banyak banget ya artinya ya. Ya kalau misalnya mau dapat banyak uang, kalau misalnya nggak mau usaha sendiri ya kerja di pemerintahan. Pemerintahan paling gitu. oke. Iya paling oke. Dan dengar-dengar katanya si Kai udah jadi pemerintahan ya, udah di booking dia. Si Kai Jo Bosco. iya, itu kakak kelasku tuh dia. Dia sekarang lebih ke bisnis sih sekarang. Oh sekarang bisnis ya. Nah bisnis pun dia juga dengar-dengar malah jadi importir. Iya. Importir Timor Leste. Jadi ngerti gitu pasarnya gitu. Jadi dia beli makanya ini mungkin buat sahabat Semercu ini hal paling unik nih. Si ada namanya Jo Bosco, dia tuh dari informatik ya. Yep. Jo Bosco tuh from informatik. Dia justru malah pulang ke Timor Leste malah jadi importer barang-barang dari Indonesia. Bener. Jadi dia beli barang, jadi banyak banget ya orang-orang Timor Leste yang ingin beli barang yang ada di Indonesia. Yep. Dan kayak just tip gitu ya, Ya kurang just lebih tip, bunyinya iya, kayak kurang just lebih tip. kayak Terus gitu. si Kai ini mewadahi itu Bener. dan katanya maju ya, Maju. berhasil ya. Iya. Itu boleh lah kita tarik dia nanti, tapi bayar lagi ke sini di Timor Leste. Oke, balik lagi nih tentang perkuliahan, ya kan. Ngomong-ngomong nih ke Sarjil, seberapa rekomendasi untuk kuliah di Mercu Buana bagi orang-orang Pakistan? For your friend. I give them, I would say, a solid, if you compare about 10 recommendation, 10 out of 9 actually, that you have to come to Mercu Buana, or maybe you can go to some other countries also if you get opportunity to go there. But yeah, I give them solid 9 that I recommend them to come to Mercu Buana. Oke, sangat rekomendasi ya. 9 dari 10. 9 dari 10. Kenapa rekomendasi? Karena mungkin aja ya, mungkin akreditasi institusi apa sih? Iya.
Akreditasi institusinya WMB Unggul ya kalau unggul. nggak salah. Unggul. Anda tuh marketing tapi Anda lupa ya? Kayaknya ya. Jadi sedikit informasi bahwa akreditasi Universitas Mercu Buana kita itu sudah unggul pastinya. Yang dimana itu dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, kalau sudah unggul otomatis pendidikan kita, pembelajaran, fasilitas dan lain-lainnya bahkan hingga ke level alumni itu sudah sangat baik. Jadi makanya buat teman-teman semua mungkin yang masih bingung nih bimbang pilih perguruan tinggi, jangan lupa pilih Universitas Mercu Buana. Udah biayanya terjangkau, akreditasi universitas juga bagus. Bener. Ini saya host apa jualan sih? Baik lagi dari laptop. Bentar. Dan yang pasti baik lagi nih buat teman-teman. Intinya adalah kalau kalian ingin banyak bertanya, mumpung lagi live bisa langsung chat di kolom komentar, dan mungkin yang seputar kelas internasional mumpung ada Sarjil dan Esko bisa juga langsung bertanya. Karena kelas internasional ini bukan hanya untuk asing tapi juga bisa buat WNI ya. Bener. lebih tepatnya. Bisa buat anak-anak Karena kita Indonesia. ingin nih yang namanya mahasiswa lokal bertukaran budaya dengan orang asing, Yep. lebih seperti Sarjil maupun Esko. Jadi lebih mengerti budaya internasional seperti apa, dan ya lebih kaya lagi. Udah Indonesia udah kaya budaya, ditambah lagi budaya kalian Iya. makin kaya lagi ya kan. Dan yang pasti adalah membangun relation gitu. Terus ngomong-ngomong nih, kita tadi balik lagi ke budaya. Interaksi antar budaya seperti apa sih? Perubahan budaya antara seperti Ramadan. From Translate. translate Ah. apa? Translate wrong. It was Yeah. tough. This was tough. As we Perbedaan can- budaya sih, different Yeah, culture the for di- Pakistan and Indonesia. especially for the Ramadan and stuffs like that, you know. Yes, I have spent 2 Ramadan already in Indonesia, alhamdulillah, and that difference that I face is actually it's quite same, but yeah, the celebrations you can say like this. In Pakistan, the celebrations are a little bit different, and Indonesia is like little bit different. Like I have to say in Pakistan, you can say the markets around. I have to say when you go out and the markets are like full of everything, like everywhere is like shop like this. But in Indonesia, yeah, we also have this, but the difference is because Indonesia is a very democracy in country, like how to say diverse country. All the religions are available. So the thing is that when the buka puasa, some shops are still open, but in Pakistan I didn't see this, like how to say the shops are open like this. So that was a new experience for me, like seeing while there are buka puasa and there are still some shops that are open. I was like, oh, that's Oh. new. That's new. Oke. Jadi tapi udah dengar gini Sarjil. Ya. Saya dapat kabar ada salah satu teman Sarjil namanya Ali. Yeah. Ali itu saya tuh suka cerita sama Ali, suka bicara kayak Ali di sana tuh ternyata buka puasa tuh tidak terlalu barbar ya sebut orang Indonesia tuh. Barbar tuh apa ya? Apa ya? Oh, Greedy gitu. greedy. Jadi kalau ketika dengar azan nggak langsung makan banyak gitu. Iya, Dia just rakus. dan fokus Sama sholat dong. ya. Sama dong. Sama ya ternyata ya. Ternyata berbeda. Berarti Ali cuma nge-branding doang Pakistan baik-baik. I see. Oh, beda perspektif ya. Oke. Yaudah ya wes kita coba skip. Mungkin saya coba cek dulu deh ya di kolom pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang sudah bertanya. Kita coba refresh atau kita minta bantu operator mungkin ini bisa dibantu gitu pertanyaannya ditampilkan ke saya. Karena agak-agak ini ya. Sebentar. Ini yang menyaksikan live cukup lumayan. Tapi by the way karena belum ada pertanyaan kita langsung lagi bertanya tentang tugas menarik. Tugas menarik. Interesting the assignment. Interesting assignment, I see. Hmm. Until now, Until now. so there was one lecturer, Pak Subandi. Pak and- Subandi ya? Pak Subandi, yeah. And he gave us how to say assignment. It was not related to how to say IT stuff, but it was related to some communication. The course was communications, the name of the course. So he gave us assignment to go outside and collect 2 contact numbers of some randoms. Just Contact number. yeah, Random. like Okay. like nomor HP. So he tell us to go outside and collect 2 phone numbers of somebody, and it was interesting. Just for our assignment, he gave us 30 minutes from the class. He said Wow. like you go outside of the
class, and in the next 30 minutes you have to meet two new people, and you have to get some kind of contact of them. Oke. And then we go outside and we meet some new people, trying to meet some new people, doing the interactions and get the contact number, you can say like this. So it was a very good experience for me. Oke. Jadi secara tidak langsung Sarjil juga diajarkan bersosialisasi dengan Iya, for masyarakat socialization, yes. Indonesia. Oke, by the way, nyarinya cewek apa cowok? Cewek. Dan sebenarnya buat Sarjil sangat gampang sekali sih. Mungkin Esko kalau disuruh kayak gitu kok gimana kok. tapi keren. Tapi itu hal yang sangat cukup menarik karena kan kita sebagai manusia kita makhluk sosial pastinya ya. Iya. Kita makhluk sosial ya dimana kita emang harus terbiasa ya namanya kenalan dengan orang-orang baru gitu. Nah Esko, ini ngomong-ngomong nih Esko kan saya dapat kabar Esko juga pernah sekolah di Malang ya. Iya. Ya pernah sekolah di Malang ya. Pernah SMA. SMA? Iya. SMA-nya di Malang? Iya, Malang, Jawa Timur. Oke, tapi hidupmu nggak begitu Malang kan? Iya. Soalnya dapat beasiswa enak banget ya. Ngomong Esko, lo itu selama di Indonesia pernah kemana aja nih? Ya kalau di Indonesia sih buat di level yang kayak nggak suka keluar banget nih, jalan-jalan banget nih. Ya paling cuman ke Malang, terus ke Surabaya juga udah pernah, ke Jawa Tengah juga udah pernah. Terus ke mana lagi ya? Ke Jakarta ini, my first time. Udah ke sana aja sih. Oke. Nah, kemudian kalau Sarjil? Aku pernah ke Bandung. Oh, pernah ke Bandung? Oh ya, Bandung, Jogja, Sukabumi, Oke. Puncak ya. Actually, I love to go to Puncak and Bogor because it's very near and it's only one day trip, you can say like this. So short trip to Bogor and Puncak, go to some Curug, mandi. Curug mandi. Mungkin sama seperti ada yang tahu gue Curug mandi di mana. Ya, yang enak comment ya. So we go to some Curug and like just get fresh and get back. Oh, oke. Yep. Tapi menariknya ya, berarti menurut Sarjil just only Puncak. Puncak, Bandung, Jogja. Ya maksudnya yang paling Yogyakarta. interesting. Oh, the interesting one. Yeah, the interesting one is actually I like Bandung too much because Bandung. yeah, Because why? it's very quiet actually. Very In quiet. Bandung, it's very peace actually. You know what? The traffic is not that violent as Indonesia, Jakarta, and it is very how to say quiet here. The people are much quieter and much calmer than Jakarta people. Oke. You know what I mean? Lebih kalem ya orang Yeah. Bandung ya. Sunda. Orang Sunda, wajar. I see. Because different culture. Yeah. Kalau in Jakarta kulturnya Betawi. Batawi, yes. Kalau di apa namanya? Bandung, is Bandung. Sunda. Iya. Sunda, I see. Betawi and Sunda is different culture. Iya. Yang pasti yang kalau Betawi kalau ngomong nyablak daya bujuk. Oh, I see. Ngomongnya lebih lebih kasar. Iya. Abi kasar, yes. Lebih kasar. Kalau Sunda tuh lebih kalem. Halus gitu. Teteh lagi ngapa teh? yeah, Seperti like itu. this. Itu emang ada beberapa perbedaan. Tapi by the way, Ali pengen ke Bali nih, dengar nih. Want to Bali? I guess to so. Bali. Yeah, I want to go to Bali. Yes. Yes. Yeah. It's my bucket list, you know, to go to Bali before graduation. Oke, before graduation harus ke Bali ya. Iya, Bang. Esko udah pernah ke Bali kok? Ke Bali sayangnya belum pernah lagi. Ya, percuma Anda di Malang, padahal dari Malang ke Bali itu sudah dekat. Tuh. Tapi harus coba, tapi keren. Nanti karena biasanya gini, kita itu kalau lihat ya warga negara asing itu, kalau datang ke Indonesia tuh selalu ingin ke Bali. Jujur, gue pun juga belum pernah ke Bali sih. Tapi gue pernah ke Belitung guys. Tapi gue pernah ke Belitung guys. Cuma kalau kata orang temen gue yang pernah ke Bali, dia bilang antara Bali sama Belitung lebih enak Belitung. Belitung. Where Iya. is that? Where is that? Di mana ya? Letaknya di Sumatera, namanya provinsi Bangka Iya. Belitung. Ah. Tapi kalau tadi Bangka Belitung itu sebenarnya dua pulau yang berbeda. Ada Bangka Island and Belitung Island. I see. It is on the Lombok side or what? Hah? No, No. Different. In Sumatera. Sumatera. Gitu. Jadi katanya lebih bagusan di Belitung. I see. Nah, cuman jujur gue disclaimer ya, gue belum pernah ke Bali, jadi gue nggak tahu. Ini kata orang yang pernah ke Bali gitu loh. Karena Belitung itu pantainya gratis cuy. Gue kesana Oh, bener-bener kayak tinggal minggir, itu is free Oh. gitu. Asik. Dan the city is very quiet.
jalanan no traffic jam. If the traffic light just only 2 car. No more vehicle on there gitu loh. For Jakarta people it is heaven actually. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kita udah 30 menit live nih. Kebetulan kita juga mau sholat Jumat nih. Iya. Tapi untuk Esko kayaknya juga mau sholat Jumat ya kok. Oke, dan kita mau sholat Jumat, mungkin kita akan minta closing statementnya nih dari tapi menggunakan bahasa kalian. Kalau mungkin Esko bahasa Tetungnya lancar gak kok? Lumayan. Lumayan ya. Ajakan untuk sahabat semercu kuliah di Mercu Buana, use your language. Mungkin maybe dari Ya, Esko first. From me Esko dulu. first, okay. Olá a todos, olá para colegas Sirani, boa tarde. Hakarak bulu ita hutu mai tama ya amini Universitas Mercu Buana. Ihane imi bela hetang oportunidade dari barak. Nebe lalikahan mai barak tanona, mai registro agora mai tama ya amini Universidade. Obrigado barak. Apa itu artinya kok? Gue coba translate tadi. Ini ya gue Amin. mencoba gitu. Oke, tapi intinya apa kok? Intinya apa dari Intinya- kata-kata lu? Ayo teman-teman semuanya untuk cepet daftar di kampus kita karena ya udah kampus kita itu udah bagus kayak gitu aja. Oh, intinya gitu ya. Iya. Oke. So, From gimana dengan my bahasa side, Pakistan? okay, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है सारे लोग मर्चू बुआना में आए अपनी अगर तो स्कॉलरशिप देते हैं तो आ जाएं अगर नहीं देते तो कोई मसला नहीं वहीं पर है बाय द वे जो मर्चू बुआना यूनिवर्सिटी मर्चू बुआना इट्स ऑलरेडी गेटिंग बेटर Accreditation. इनके पास पहले से ही एक्रेडिटेशन आ गई हुई है और अब इनके पास मतलब कि आगे ना तरक्की की तरफ जा रहे हैं कोई मसला मसाइल नहीं है अगर आना तो बिस्मिल्लाह Amin. Amin. Mungkin kalau sahabat semercu lihat muka gue cengok kalau denger. Tapi kayak ada campur bahasa Inggris ya? Apa ya emang- little bit Oh, lihat. Tapi Ya, bukan mungkin- bukan ini kan emang cuman gaya bahasa No, no, Sarkil no, doang kan. no it is just my accent you can say Oh, like oke, this just your accent kan. Iya. Oke. Artinya apa sih? Artinya apa it's Sarkil? like yeah you guys have to join Mercu Buana because it's already have the accreditation from international the Ungal one they already get the accreditation and they will provide you with scholarships the tuition fee if you want to join Alhamdulillah. Ah. Oke, intinya itu mungkin closing statement dari teman-teman kita. Yang pasti adalah terima kasih nih udah mau join di acara sharing sessionnya at Mercu Buana pastinya yang di Our Studio Mercu pleasure. TV. Yang pasti buat teman-teman semua, pastikan bahwa kamu memilih kampus yang sudah terakreditasi unggul dan pastikan juga kamu memilih kampus yang bisa memberikan wadah untuk kamu berkreasi maupun berinovasi agar kamu bisa menjadi manusia yang maju pastinya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk kelas reguler saat ini sudah masuk gelombang 3 dan kalian bisa langsung melakukan pendaftaran online dengan klik link yang ada di bio. Dan yang pasti sebelum gelombang 4 masuk pastikan kamu daftar gelombang 3 karena biayanya lebih hemat. Dan satu lagi kalau kamu mau lebih hemat jangan lupa kamu bisa ikut beasiswa kita terkini dan yang pasti beasiswa terkini ada beasiswa KIP yang akan kita bahas di sharing session berikutnya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.